Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrat ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad salawat Jibril. Ada yang berkomentar di channel ini tentang keajaiban, keberkahan dan keistimewaan sholat Jibril yang pernah diamalkan. Katanya waktu itu saya memang pada bulan puasa ini nih, dia bilang nggak ada apa-apa di rumah sama sekali. Masya Allah, anak-anak sampai nggak sahur sih, dia bilang. Tapi alhamdulillah terus saya membaca sholawat Jibril. Alhamdulillah sorenya ada yang transfer uang 500, ada yang ngasih uang 500 ribu. Alhamdulillah bisa untuk berbuka puasa. Ada lagi yang berkomentar di bawah, waktu itu kejadian banget nih di bulan puasa ini. Dia bilang apa itu, saya nggak punya duit sama sekali, sisa 5 ribu. Habis itu saya membaca sholawat Jibril terus menerus. Alhamdulillah habis tarawih ada yang ngasih uang 100. Alhamdulillah bisa buka puasa. Memang keberkahan sholawat luar biasa. Tapi begini ya, kebanyakan orang begini, alah 100 ribu pun, alah 500 ribu pun, kirain 1 miliar. Nggak boleh kayak begitu. Duit itu bukan dinilai dari banyaknya, tapi dinilai dari manfaatnya. Kalau orang kaya mungkin 100 ribu nggak ada masalah buat dia. Tapi orang lagi kepepet banget, lagi kesusahan, nggak punya apa-apa, jangankan uang banyak, 1.000 pun nggak ada. Susah banget mau buka puasa, kemudian kita memohon kepada Allah, membaca salat Jibril, alhamdulillah pertolongan Allah datang. Alhamdulillah itu kita bisa bertakbir itu, saking gembiranya itu, bisa makan pada hari ini. Nggak boleh ngecilin sesuatu yang dikecil-kecilin sama kita. Mayaskur, fa inna mayaskurin nafsih, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Siapa yang bersyukur, maka dia sebenarnya bersyukur atas dirinya sendiri. Siapa yang mengingkari, tidak mau bersyukur, maka sungguhnya dia tidak pernah bersyukur atas apapun. Dan sungguhnya Allah nggak perlu sama orang-orang seperti itu. Nah, ini syukur tuh penting tuh. Iblis itu udah luar biasa menjadi pemimpin ahli ibadah di langit, dia nggak bersyukur, pengen lagi, pengen dimuliakan, pengen disembah kalau bisa. Ujungnya Allah mencabut nikmat yang ada pada dirinya. Lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Apabila engkau bersyukur, sungguhnya aku akan menambah nikmat yang ada pada dirimu. Apabila engkau tidak bersyukur, maka aku akan mengambil nikmat yang ada pada dirimu. Bersyukur itu salah satunya berbagi terutama sama kaum kerabat, saudara-saudara dekat, wal akrobina dan kerabat dekat. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Sungguhnya Allah merintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan berbuat baik. Baitaizil kurba, dan kepada siapa itu? Nomor 1 kepada kerabat dekat dulu. Jangan saudara mau buka puasa kesusahan, lalu kita senang-senang banyak sekali makanan di tempat kita, buang aja lah nggak habis. Saudara kesusahan, tapi berkata jangan bagi dia, keenakan dia kayak begitu. Nggak boleh kayak gitu. Bagaimana kalau seandainya Allah balik, keenakan aja lu, gua kasih napas karena kita bilang keenakan sama saudara kita, jangan kasih dia keenakan dia. Gak mau usaha, gak mau kerja. Padahal orang gak tahu bagaimana sulitnya orang berusaha. Dia cuma ngomong gitu doang, gak tahu asal mulanya. Ujung-ujungnya apa? Allah cabut. Keenakan aja lu gua kasih napas. Sekarang napas harus beli oksigen di rumah sakit tiap hari. Harus dia pakai apa itu? Seperti di nebul. Di nebul itu dikasih dikasih obat, di napasnya itu didorong sama alat. Harus begitu. Mau gak kayak begitu? Jantungnya harus harus dipompa, keenakan kalau kayak gitu. Lu gak beribadah-ibadah, gak takwa kepada Allah, selalu ngecilin orang aja, nyela orang aja, keenakan lu kalau gitu. Mau gak kalau kayak gitu digituin? Itu kalimat-kalimat itu adalah kalimat orang yang gak pernah bersyukur. Bersyukur salah satunya berbagi. Bukan mengucapkan Alhamdulillah aja. Alhamdulillah dapat, ya tetap kita ucapkan. Tapi amalan dari rasa syukur atau berbagi kepada orang yang kurang posisinya dari kita. Di bulan Ramadan ini yang seperti itu harus kita suburkan, berbagi. Bersyukur atas apa yang kita punya. Bersyukur atas apa yang kita dianugerahi, apa itu. Jangan nyeritain keburukan orang di depan orang lain. Di pasar kita. Kalau ada orang yang nyeritain keburukan orang lain sama kita pergi, kita yang diceritain sama dia. Jangan ngerasanin orang, dibilang nggak usah seperti itu, nanti puasa nggak ada pahalanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan keberkahan sholat Jibril yang dibaca setiap hari. Memang begini ya, ada orang bilang, bang saya baca sholat Jibril tiap hari 5.000 kali, kagak ada
nggak ada perubahan apa-apa. Saya baca 50.000 kali nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada perubahan apa-apa. Itu terjadi ketika saya dari pagi sampai sore terus saya baca. Dan ketika saya udah lupa, tapi saya baca terus. Walaupun jumlahnya saya turunin jadi 30.000. Karena 50.000 maksain banget nggak kuat. Setelah saya lupa, tapi tetap saya baca itu. Saya udah lupa lagi dah, udah kagak ngurusin lagi mau dapat apa kayak mau bagaimana, saya nggak mikir lagi. Tahu-taunya ketika saya kesusahan mau sampai ke sekolahan anak, alhamdulillah itu dapat dapat pertolongan yang saya pikir itu bagian dari sholawat Jibril juga. Yang nggak sangka itu, masya Allah. Kalau kita lagi kagak punya duit, jangankan dikasih orang 5.000. Itu ada nemu di kantong kita aja 20.000 kita udah luar biasa. 10.000 udah luar biasa itu senangnya. Alhamdulillah nemu duit kita sendiri padahal mah. Apalagi kalau Allah mengirim dengan caranya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur, berdoa kepada Allah dan juga berbagi. Jangan orang disuruh bersabar. Dia sendiri nggak mau berbagi. Ini kan punya gua, ngapain gua bagi-bagi, lu kagak bisa begitu. Kenapa? Kalau ada yang ada kita bagi. Suatu kali Rasulullah, kan itu bagian daripada ihsan. Suatu hari Rasulullah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau berdiri. Lalu sahabat heran, tumben Rasulullah begitu salam langsung jalan. Kemudian setelah itu beliau balik lagi. Setelah agak lama beliau balik lagi. Lalu duduk sama sahabat beliau situ setelah sholat. Mungkin berzikir. Lalu sahabat bertanya setelah selesai semuanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi habis sholat langsung jalan cepet-cepet? Kata Rasulullah, apa? Kalau Rasul, itu tadi ada sebiji emas di rumah belum sempat saya sedekahin. Bayangin coba. Jadi saya gelisah. Nggak enak kalau nggak disedekahin. Coba bayangin dengan kita mau kayak takjil aja nggak mau kita bagi-bagi. Kenapa? Kenakan lu, kenakan dia, dia bilangnya. Itu bahasa iblis itu. Bahasa gitu bahasa iblis. Kenakan Adam, baru lahir udah langsung, baru diciptakan langsung dia mau jadi khalifah. Gua nih yang udah lama. Kata iblis kan, gua seharusnya. Gua kan udah lama beribadah di tahun-tahun, udah ratusan tahun, kok bisa ribuan tahun. Di langit satu, naik langit kedua, lalu sayapnya tumbuh, lalu semakin wajahnya menjadi bercahaya. Kenapa tiba-tiba Adam? Yang bocah baru kemarin. Kenakan Adam kalau kayak gitu. Nah itulah bahasa-bahasa iblis. Bahasa-bahasa orang dengki. Makanya iblis bilang apa? Wahai Allah. Ketika dia dikutuk menjadi mal'un, menjadi iblis. Dia dikutuk. Apa kata iblis? Ya Allah. Aku akan goda hamba-hambamu itu. Semuanya aku goda. Mulai dari Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat terus ke atas. Dari bapak, ibu, anak, saudara, Pak dosen, Pak Kiai. Semuanya saya goda. Semua gua goda. Ila ibadikal muhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau hamba-hamba Allah yang ikhlas, ya iblis kagak bisa godanya. Bagaimana orang ikhlas? Biarin aja lah. Serah Allah aja. Gimana dia ngemikirin? Dia udah memberi tapi dia nggak minta apa-apa. Allah aja yang ngasih. Allah aja yang membalas. Itu orang kayak gitu susah digodanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu yang diharapkan ketika kita puasa sebulan penuh, diharapkan siapa sih orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang beriman kepada hal-hal gaib, termasuk malaikat-malaikat Allah, alam kubur, termasuk beriman kepada Allah. Lalu juga mereka yang walladzina, dan orang-orang yang mempunyai harta, mereka yunfikun, memberikan nafkah pada bersedekah. Itu juga kita, apa yang bisa kita mampu sedekahlah. Jangan kita punya penghasilan kita tidak sedekahkan, akibatnya apa? Akibatnya kita nggak termasuk orang-orang yang bertakwa. Keenakan aja dia masa dikasih. Nah kayak gitu itu bahasa iblis. Mudah-mudahan kita mendekatkan diri kepada Allah, baca salawat setiap hari. Salawat Jibril insya Allah. Ada setiap salawat itu ada keistimewaan masing-masing. Ada pedagang yang pada umumnya membaca salawat salawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wa khatamil lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Nah itu. Kemudian ada yang membaca salawat abai wa ummahat. Lalu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Kalau mau ini kepepet banget nih, baca sholawat munjiat 3.000 kali. Kapan itu? Selama 3 malam.
Insya Allah sambil itu berdoa. Malam pertama membaca sholat munajat 1000 kali, malam kedua 1000 kali, malam ketiga 1000 kali. Nah, mohon kepada Allah apa yang ringan-ringan aja. Mohon kepada Allah. Yang berat-berat juga boleh kalau mau. Tapi sholatnya harus diperbanyak. Jangan baca cuma 3000. Kalau yang ringan-ringan aja bolehlah baca 3000. Kalau yang mau berat boleh juga, tapi sholatnya diperbanyak, jangan 3000. Itu membaca 1000 kali itu bukan sebentar, sampai 4 jam lebih itu. 4 jam lebih, mau 5 jam juga itu. Kita membaca sholawat, mudah-mudahan setelah itu kita berdoa kepada Allah. Bukan sholawat pengen dapat ini, dapat itu. Mintanya kepada Allah. Baca sholawat, karena doa yang tidak diiringi dengan sholawat, doa itu akan berputar-putar aja antara langit dan bumi, nggak naik ke hadirat Allah. Maka dari itu, membaca sholawat, lalu membaca doa. Setelah membaca sholawat munajat, minta doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah setelah 1000 kali, berdoa kepada ya Allah berikan kemudahan ini, mau begini, mau begitu, mau jual tanah, mau beli tanah juga boleh. Mau beli mobil, jual mobil juga boleh. Baca salawat dulu, salawat munajat 1000 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah, minta. Siapa yang melarang orang mau berdoa kepada Allah? Uduni astajib lakum. Berdoalah engkau, aku akan mengabulkan doamu. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku itu dekat. Dekat aja. Mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada aku. Allah mengabulkan. Ya karena kita nggak baca sholawat, sering banget nyela. Sholawat kau minta ini, sholawat kau minta dunia. Ya itulah makanya orang yang nggak ngerti apa itu doa. Kita minta kepada Allah, sholawat kita baca untuk mengiringi doa. Doa yang tidak dibacakan sholawat, dia kan tidak akan sampai ke hadirat Allah. Doa kepada Allah, siapa yang melarang? Tak ada yang melarang. Baca doa. Allah nyuruh malah baca doa, setelah itu baca sholat Jibril. Baca sholat Jibril 30.000 kali, lalu baca doa. Di antara 5.000, antara sela-sela sholat Jibril, bacakan doa. Insya Allah, apalagi bulan puasa ini, insya Allah terkabul. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Insya Allah, Allah tunjukkan yang terbaik buat kita. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lemah membaca sholawat Jibril. Walaupun saya udah kurang menghafalkan sholawat Jibril, sekarang baca sholawat yang lain karena gantian. Sholawat munajat, sholawat fatih, sholawat adrikni, sholawat abai wa ummahat, sholawat Ibrahimiyah itu dibaca 1000 kali. Baca sholawat Ibrahimiyah itu 1000 kali bukan sebentar loh. Dari subuh sampai asar belum habis 1000 kali itu. Itu 40 malam lagi. Luar biasa lamanya itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.